Mata kamu buat apa sih? Nggak lihat itu? Kerja aja kayak orang mau mati. Kalau bukan karena aku dan pamanmu yang menampung kamu dan si kecil itu, kalian udah mati kelaparan. Masih berani malas-malasan? Beneran deh. Aduh, swear pulang nih. Swear. Kakek Huo lagi sakit parah, cari orang buat bawa keberuntungan. Minta anak perempuan keluarga Yin, maharnya. Udah sampai 5 juta loh. Kakek Huo itu udah hampir 80 tahun, kamu mau aku nikah sama dia? Mama. Kamu gila ya? 80 tahun kenapa? Cuma tua dikit aja kok. Keluarga Huo itu beneran punya aset triliunan. Kalau kamu nikah ke sana, kamu bakal hidup mewah selamanya. Pokoknya aku nggak mau nikah, kalau mau nikah, kamu aja. Kamu ini ngomong apa sih? Kamu masih muda, nggak tahu enaknya sama orang tua. Kalau aku cewek, aku bakal nikah, percaya deh. Mahar dari keluarga Huo udah aku terima, urusan ini udah selesai. Yin Kuo Hua, aku bilang aku nggak mau nikah. Kalau mau nikah, kamu aja, aku nggak mau. Sekarang CEO-nya Huo Jiasu. Si kakek itu, jangan jatuh, jangan jatuh. Siapa yang mau nikah? Silakan. Kamu ini, mulut anjing nggak bisa ngeluarin daging. Nggak punya mata, ayo cepat bersih-bersih. Cepetan. Aku bilang kalian ini beneran deh. Yuyu kan masih keluarga Yin? Dia bagian dari keluarga kita. Kalian beneran nganggap dia pembantu ya? Nggak apa-apa kakak, aku yang urus, udah merepotkan kalian. Ini memang tanggung jawabku. Aduh, gimana nih? Mahar udah diterima, kalau swear nggak mau nikah. Kalau keluarga Huo marah, kita gimana ya? Keluarga Huo cuma minta anak perempuan keluarga Yin. Kalau swear nggak mau, masih ada dia kan? Oh. Hahaha, kakak, pamanmu dan si dewa itu lagi ngobrol. Mau kamu gantikan Yin Sue, nikah sama si kakek itu? Apa? Buang si pengangguran ini keluar, hahaha. Inyu, ada sesuatu, tante. Hari ini jam 2 siang, akan terjadi gerhana matahari total. Gerhana ini akan berlangsung selama 1 menit 35 detik. Kota Zheng ditetapkan sebagai titik observasi terbaik di dunia. Untung aku ngerti omonganmu. Kalau enggak, aku bakal dipaksa nikah sama si kakek itu. Halo. Aku sudah sangat lemah, hanya ingin kamu menikah saja. Untuk membawa keberuntungan bagi kakek tua ini, kamu tidak mau? Kakek, ini hanya flu kecil. Kalau sakit, pergi ke rumah sakit, ingin aku menikah untuk membawa keberuntungan. Aku tegas bilang, aku tidak setuju. Kamu ini anak nakal, ingin memberontak ya? Master bilang, gadis dari keluarga Yin ini, cocok dengan zodiakmu, pasangan yang sempurna. Jangan sampai kamu melewatkannya. Siapa yang tidak menderita di zaman ini, harus menikah. Benar-benar menganggap aku orang bodoh. Di dunia ini, yang paling menyebalkan adalah wanita. Siapa yang mau menikah, silakan. Tidak menyangka, kamu sudah menyiapkan koper. Hidup bergantung pada orang lain, aku sudah tidak mau lagi. Koper ini. Kopernya aku. Apa aku sudah mati? Lebih tepatnya, rohku keluar dari tubuh. Roh keluar dari tubuh. Bagaimana aku bisa kembali? Hari ini kebetulan ada gerhana matahari, aku bisa membantumu. Bagaimana caranya? Aku akan meminjamkan kekuatan rohku padamu, kamu bisa kembali ke tubuhmu sendiri. Bagaimana denganmu? Asalkan kamu menikah dengan majikanku dan mencintainya, aku bisa kembali. Baik, aku setuju. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Maka nyawa anjing ini, aku serahkan padamu. Wei, kamu bertahan, kakak akan membawamu ke rumah sakit.
Halo, cek dulu. Rumah sakit hewan terdekat di mana? Wei Wei, jangan tinggalkan aku. Aku hanya punya kamu. Kakak jangan menangis, kamu masih punya aku. Wei Wei akan selalu menemani kamu. Wei Wei, Kak Kinming, bagaimana kabar Wei Wei? Yuyu, kamu harus siap mental. Otak Wei Wei rusak parah. Tubuhnya sangat lemah, semua indikator tubuhnya. Tidak bisa menopang operasi, saat ini hanya bisa bertahan dengan alat. Hanya bisa mempertahankan tanda-tanda vital dan biaya pengobatannya. Juga seperti lubang tanpa dasar. Kak Kinming, aku mohon padamu. Apapun caranya, kamu harus menyelamatkan Wei Wei. Setelah orang tuaku meninggal, aku hanya punya dia. Apapun yang terjadi, aku pasti akan segera mengumpulkan uang untuk operasi. Aku mohon, tolong selamatkan dia. Pak Huo, alamat pemilik anjing sudah ketemu. Rumah sakit ini, apakah kita masih lanjut menyelidiki? Langsung ke rumah pemilik anjing. Ya. Pak Huo, keluarga ini bukannya keluarga sang tua itu yang menawarkan lamaran untukmu? Lamaran? Itu Master bilang, kamu dan si itu cocok, bukan? Master bilang, gadis dari keluarga ini cocok denganmu. Pasangan yang sempurna. Kamu jangan sampai melewatkannya. Ternyata keluarga Wei Wei. Kamu siapa? Perkenalkan, ini Presiden Direktur Grup Huo. Hua Jiasu, Nona In. Pertanyaanmu aneh sekali. Apa kamu tidak kenal? Tunanganmu sendiri? ITU. Lamaran dari keluarga Huo yang mau menikah bukan sang tua, tapi Pak Huo. Tentu saja. Kamu adalah putri keluarga Yin. Iya, dia itu. Wei Wei adalah anjingmu, kan? Aku akan menepati janji. Dan bertanggung jawab padamu. Kalang anjing Wei Wei. Ya. Kamu menjatuhkannya di tempat kecelakaan. Aku datang untuk mengembalikannya. Dan menemukanmu di sini. Tapi aku tidak menyangka. Kamu adalah tunangan yang dicarikan sang tua untukku. Wei Wei kecelakaan, tapi hari ini aku sama sekali tidak keluar rumah. Yang dia cari, mungkin si Nyu, si gadis nakal itu. Kamu mau menikahiku karena aku pemilik anjing ini. Bukan karena perjanjian nikah. Ya. Aku tidak bisa menerima pernikahan tanpa cinta. Tapi, kamu juga punya anjing. Karena kita punya hobi yang sama. Membangun cinta seharusnya tidak terlalu sulit. Besok aku akan mengatur orang untuk menjemputmu ke rumah Huo. Baik. Hati-hati di jalan, Pak Huo. Hati-hati di jalan. Hello Yuyu. Kamu sekarang di mana? Wei Wei benar-benar kecelakaan. Sepertinya yang dicari Pak Huo. Memang si Nyu, si gadis nakal itu. Maaf Yuyu, istri muda keluarga Huo ini. Biar kakak yang gantikannya. Kakak, kata dokter. Wei Wei mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Astaga, kenapa kamu begitu? Masalah besar seperti ini. Kenapa kamu tidak langsung memberitahuku? Ini, ambil kartu ini, ada 50.000 yuan di dalamnya. Kak, terima kasih. Bulan depan pasti akan aku kembalikan. Keluarga tidak perlu bicara dua kali. Yang penting selamatkan Wei Wei.
Apalagi, cuma 50.000 yuan, itu saja. Hanya harga satu shalku. Halo, perlu mengisi informasi anjingnya. Siapa yang mau mendaftar? Baik. Kamu temani dia saja, aku yang pergi. Ya. Bukankah pemilik WW adalah Hinyu? Mulai hari ini, siapapun yang bertanya, pemilik WW hanya bisa aku, mengerti? Mengerti. Bodoh, tidak mau menikahi Huo Jasu. CEO triliunan seperti itu, hanya tahu menjaga anjing mati. Hidupnya pasti akan seperti ini selamanya. Perawatan Weiwei masih butuh uang. Uang kakak sepupu juga harus dikembalikan, semangat Inyu. Pekerjaan ini harus didapatkan. Astaga, kamu makan sedikit dong, aku bilang ya. Xiaonai adalah kesayangan Huo Zong. Kalau kamu sampai membuatnya kelaparan, nanti Huo Zong marah. Kalian semua bisa pergi dari sini. Pak Li, ini yang melamar sebagai pengurus hewan peliharaan. Sudah lulus tes kami. Kalau begitu, bawa dia untuk proses penerimaan. Kalian juga sibuk saja. Kakak, tolong, mereka setiap hari memberiku daging sapi sebesar ini, perutku sakit sekali. Aku tidak tahan lagi. Berhenti. Kamu membelinya makan apa? Makanan anjing, kenapa? Dia adalah harta karun Huo Zong. Setiap hari dia makan daging sapi Kobe A5, sepotong daging ini saja. Setara dengan gaji kalian sebulan. Daging sapi yang enak seperti ini tidak dimakannya. Mau makan apa lagi? Makanan anjing jelek kalian? Kalian setiap hari hanya memberinya makan daging sapi. Xiaonai tidak bisa mencernanya. Pergi. Wanita seperti kamu sudah sering aku lihat. Mengandalkan kecantikan, baru lulus sekolah sudah ingin masuk keluarga kaya. Bahkan sebagai pengurus hewan peliharaan, kerja kotor dan berat. Juga ingin masuk ke keluarga Huo sampai akhir. Bukankah itu untuk menggoda bos Huo kita? Kamu ngomong kosong, aku bisa berkomunikasi dengan anjing, itu keahlianku. Aku cari kerja dengan keahlian, mana bisa disebut menggoda pria. Kalau bukan karena gaji pekerjaan ini tinggi. Siapa yang mau datang ke rumahmu ini? Kamu bisa berkomunikasi dengan anjing, aku bisa berkomunikasi dengan hantu. Kurasa kamu bukan hanya gila, tapi juga sinting, panggil orang. Usir orang gila ini keluar. Berhenti. Hello, Bos Huo. Ganteng banget. Bos Huo, Anda sudah kembali. Minta maaf padanya. Aku menyuruhmu minta maaf padanya, banyak orang yang datang ke keluarga Huo. Apakah setiap orang ingin menggoda aku? Begitukah caramu menolak keluarga Huo? Maaf Bos Huo, aku salah. Minta maaf. Maaf Nona Yin. Terima kasih, oh ya Bos Huo. Xiaonai hanya makan daging sapi, nutrisinya kurang. Kalian semua lihat kan? Kalian sudah merawat Xiaonai begitu lama. Tapi tidak tahu apa yang disukainya. Maaf, aku salah. Apa ini? Yinyu. Bagus, kamu diterima, mulai hari ini. Kamu adalah pengurus Xiaonai. Bertanggung jawab penuh atas makan dan hidup Xiaonai. Bagus sekali, mulai sekarang bisa bertemu kakak cantik setiap hari. Nilainya 8 juta, kurasa agak. Gaji bulanan 100.000, tinggal di lantai atas. Kesulitan pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Terima kasih Bos Huo, aku pergi dulu. Bos Huo ternyata memeluk wanita secara spontan. Maaf Bos Huo, aku pergi dulu. Besok aku akan datang tepat waktu. Kenapa ini? Kenapa tidak bisa menahan diri? Ingin melindungi wanita ini.
Ayo, 123. Xiao Nai, kita hebat sekali. Xiao Nai, sini. Xiao Nai terlihat sangat menyukai Yin Yu. Sungguh maaf Bos Huo, tolong lihat aku. Sudah datang kerja pagi-pagi, maafkan aku. Kamu juga tahu ini masih pagi. Ada yang main frisbee pagi-pagi begini. Ini bukan yang mau aku mainkan, Xiao Nai yang maksa. Lihat, Xiao Nai yang pergi. Tak disangka, Pak Huo juga suka main frisbee. Mungkin sudah tua. Apa yang terjadi? Tadi aku tanpa sadar menangkapnya. Pak Huo, kalau begitu aku lanjut main dengan Xiao Nai. Apakah karena pikiran Wei Wei mengubah kebiasaanku? Ayo Xiao Nai, 12. Tunggu. Aku perintahkan kamu, jangan main frisbee lagi. Aku tidak main frisbee ini. Aku main frisbee ini. Aku bahkan pilih warna. Wah Pak Huo, tak disangka kamu main frisbee lebih baik dari anjing. Ah, bukan. Lebih baik dari Xiao Nai. Sial, Wei Wei tidak bisa jadi anjing yang suka. Diam saja. Pak Huo, kalau kamu benar-benar suka, aku beli santai khusus untukmu. Kalau kamu rebut sama Xiao Nai, dia akan sedih. Lagi pula, kamu sudah besar kalau sampai ketahuan. Sungguh, agak memalukan. Beliin aku juga satu set. Baik Pak Huo. Ah, maaf Pak Huo, aku baru sadar. Setelah Nona Yin Yu datang, kamu dan Xiao Nai jadi lebih bahagia dari sebelumnya. Mata mana yang lihat aku lebih bahagia? Aku beritahu kamu. Hari ini, satu kata pun tidak boleh diucapkan. Ah, iya. Pak Huo. Frisbee kamu sudah dibeli, Pak Huo. Tak disangka. Mendapat gaji tinggi ternyata tidak mudah. Main dengan anjing benar-benar kerja fisik. Capek banget. Tapi, tak disangka Pak Huo ini sampai rebut frisbee sama anjing. Tak disangka, masih cukup kenyal. Sudah cukup kamu pegang? Kamu yang pertama bikin kakak ini ngiler. Sial-sial. Minum bikin masalah, belum 2 hari kerja, sudah tidur sama bos. Bagaimana aku bisa kerja dengan baik dan cari uang setelah ini? Apa yang terjadi? Kenapa bisa mimpi seperti ini? Apakah aku benar-benar suka sama Yin Yu? Halo, Hei, Master sudah menentukan tanggalnya, bulan depan. Cepat selesaikan pernikahan dengan keluarga Yin. saya mengerti, kakek. Bagaimanapun juga, saya harus menyelamatkan Wei Wei.
Halo, kamu pergi ke keluarga Yin, bantu saya mengurus sesuatu. Kakak, kamu aneh. Aku aneh di mana? Kamu punya bantuanku. Apa yang kamu gumamkan? Kalian tidur bersama semalam? Tutup mulut anjingmu. Kenapa kamu marah? Pak Huo, saya tidak sedang membicarakanmu, saya sedang membicarakannya. Bukan, saya juga tidak sedang membicarakannya, juga tidak sedang membicarakanmu. Kakak, jangan-jangan kamu sudah melupakan orang setelah selesai. Tidak mau bertanggung jawab pada tuanku? Aku juga ingin dia bertanggung jawab padaku. Lihat, dia seperti tidak terjadi apa-apa. Pak Huo sudah menyuruh sopir untuk menjemput tunanganmu. Seharusnya segera sampai. Kamu punya tunangan? Kenapa? Kamu memilih bos? Lihat dia sudah menikah atau belum? Benar-benar pria brengsek. Tidak. Sepertinya aku yang memulai. Sudahlah. Xiao Nai. Nona in Shua, Ada APA? Tidak ada APA. Pergilah. Xiao Nai, maaf ya. Dia biasanya tidak seperti ini. Apa sih? Aku bahkan tidak menyentuhnya. Kamu baik-baik saja, Jangan sentuh aku. Pak Huo. Kamu baik-baik saja? Pak Huo. Kita sudah menjadi satu keluarga. Masih repot-repot menjemputku sendiri. Seharusnya. Xiao Nai, kita pergi. Sepertinya Xiao Nai tidak terlalu menyukainya. Bawa dia ke pavilion lain. Baik, Pak Huo. Hei, Pak Huo. Nona Yin, silakan ke sini. Apa tidak salah? Akulah istri muda keluarga Huo. Suaranya kenapa terdengar familiar ya? Shell ini sepertinya juga pernah melihatnya di mana ya? Aku adalah calon Nyonya Huo masa depan kalian. Mulai sekarang, siapa yang berani bergesip di belakang lagi, langsung keluar. Ya! Kamu sedang apa? Pak Huo, katanya villa ini kamu beli untuk anjing. Lalu aku tinggal di sini jadi apa? Mereka tidak salah. Villa ini hadiah ulang tahun setahun untuk Xiao Nai. Dari aku. Maksudmu, untuk si anjing. Kamu khusus beli sebuah villa? Pak Huo khusus memberikan dana untuk Xiao Nai. Atas namanya bukan cuma 3 villa, tapi juga 8 mobil mewah dan 0,1% saham. Grup Huo. Kapitalisasi pasar grup Huo miliaran, 0,1% berarti 100 juta. Xiao Nai sangat suka di sini. Jadi aku harap kamu tinggal. Harap. Kamu perlakukan dia seperti Wei Wei, ya? Tentu saja. Pinter. Kamu Xiao Nai, ya? Nanti kakak temani kamu main di sini. Aku ada kerjaan, temani dia ya. Kalau tidak nurut lagi. Cubana kamu. Cewek brengsek ini, kenapa dia di sini? Dan anjing brengsek ini. Bisa dapat 100 juta dari Huo. Hadiah tunanganku berapa? Katanya anjing makan coklat bisa mati. Entah benar atau tidak. Mau makan? Oh. Makanlah. Rapat besok pagi jam 10. Kalau mati, 100 juta ini jadi milikku. Jam 12 siang. Sore nanti kita. Kamu gila. Kamu ngapain? Gila. Kamu beri dia coklat. Bukan aku, coklat di meja. Dia sendiri yang makan. Minggir. Aku peringatkan kamu. Kalau ada apa-apa terjadi padanya, aku bayar 2 kali lipat. Beritahu Yin Yu,
dan selidiki. Apakah dia benar pemilik Wei Wei? Ya, Huo Jesu. Aku di hatimu bahkan tidak lebih baik dari seekor anjing? Ganting-ganting. Elus aku lagi. Tak disangka Xiao Nai ternyata suka yang tampan. Dokter ini cukup bagus, bisa dilihat. Dia sangat pandai berurusan dengan hewan peliharaan, Yin Yu. Hari ini terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu, Xiao Nai tidak akan baik-baik saja. Tunangan sudah dibawa pulang, masih saja main mata dengan aku. Pria brengsek. Pak Huo, aku merasa Nona Yin Yu sepertinya sengaja menjaga jarak denganmu. Laki-laki dan perempuan memang berbeda. Perempuan pasti lebih pemalu. Oh, Kak Kinming, hari ini terima kasih ya. sama-sama. Pak Huo, aku merasa Nona Yin Yu memang menjaga jarak denganmu. Hari ini terima kasih ya. Perkenalkan. Pak Huo, bos saya. Ini, teman masa kecil saya, Kak Kinming. Magister dari Sekolah Kedokteran Hewan Mongolia Dalam. Halo. Saya sedang mengambil gelar doktor di Ivy League. Halo. Asisten Cui. Ya, Donasikan 10 juta ke alma mater Dr. Qin. Sebagai ucapan terima kasih untuk Dr. Qin. baik. Sangat hebat. Kak Kinming, kamu hanya perlu sedikit berusaha. Sudah bisa menghasilkan 10 juta untuk alma mater. Sangat hebat. Xiao Nai sudah baik-baik saja. Kalau kalian tidak yakin, bisa dirawat inap untuk observasi lagi. Mau makan bersama? Boleh, kamu sudah banyak membantu aku. Seharusnya aku yang mentraktir kamu. Pak Huo, aku minta izin 2 jam. Tidak boleh. Kenapa? Karena Xiao Nai sekarang butuh perawatan. Dan merawatnya adalah pekerjaanmu. Di sini ada perawat profesional yang lebih telaten merawat. Kamu dengar tidak? Xiao Nai ada yang merawat. Aku bilang, dia harus dirawat inap. Berkemas, sekarang pulang. Xiao Nai tidak mau pergi. Hu. Sudahlah. Terima kenyataan saja. Yuyu, kalau kamu tidak senang bekerja, berhenti saja. Aku bisa menghidupi kamu dan Wei Wei. Oh, maksudku, kamu bisa datang ke tempatku. Gaji di sini juga lumayan tinggi. Tidak apa-apa, Kak Kinming, pekerjaan ini. Aku masih senang melakukannya. Ayo, Xiao Nai. Aku akan mengantarmu. Kak Kinming, aku pergi dulu ya. Sampai jumpa. Dadah. Dr. Qin, aku ingin bertanya sesuatu. Asisten Cui, semua indikator Xiao Nai sudah normal, kalian. Yang ingin aku tanyakan adalah Wei Wei. Wei Wei. Xiao Nai. Merusak urusan pentingku. Aku tidak mau peduli denganmu. Xiao Nai. Halo. Aku menemukan Wei Wei, kebetulan sekali kan. Baru saja, di klinik hewan tempat Xiao Nai berobat. Lalu, pemilik Wei Wei sudah ketahuan belum? Aku akan menanyakan sekarang. Dr. Qin, aku ingin bertanya. Nama asli pemilik Wei Wei adalah Yin. Dr. Qin, tadi Wang Chai muntah. Cepat periksa dia. Baik, ikut aku, Dr. Qin. Apakah kamu ingin bertanya siapa pemilik Wei Wei? Ah, iya. Semua ada di sini. Oh, baik. Yin Shui. Halo, Bos Huo. Ini Yin Shui, benar. Sudah dipastikan pemilik anjing adalah Yin Shui. Baik, aku mengerti. Wei Wei, pemilikmu, kalau saja dia. Kak Shui, kamu tidak tahu betapa berbahayanya tadi. Baru saja ada yang bertanya. Siapa pemilik Wei Wei?
Kamu melakukannya dengan baik, aku akan transfer 10.000 lagi. Kalau ada situasi, beritahu aku segera. Terima kasih, Kak Shwe. Pasti akan menyelesaikan tugas. Huo Jesu. Kali ini aku lihat kamu masih bisa menolakku. Bos Huo. Setelah membandingkan, memang itu tulisan tangan Nyonya Yin. Pak Huo, apakah Anda masih meragukan Nyonya Yin Sue? Tidak, saya hanya merasa. Yin yang memiliki keinginan kuat untuk melindungi hewan peliharaan. Menurut saya, sepertinya Anda yang memiliki keinginan untuk melindungi Nyonya Yin Yu. Benar kan? Di mana Yin? Sudah lama diajak jalan-jalan anjing, kamu tidak sadar? Oh, saya akan mencari mereka sekarang. Pak Huo, kenapa minum sendirian? Nyonya Yin Sue, apakah Anda salah? Pavilion itu ada di sebelah. Aduh, Pak Huo. Saya datang hari ini khusus untuk meminta maaf kepada Anda dan Xiao Nai. Pak Huo, minumlah segelas ini. Anggap saja, ini demi menghormati Weiwei. Tujuan permintaan maafmu terlalu jelas. Kenapa? Pak Huo yang teramat. Masih takut saya menaruh obat di minuman? Apakah Anda melakukan sesuatu? Anda sendiri yang tahu. Anda. Di minuman tadi. Pak Huo, Anda seorang pebisnis. Seharusnya tahu, dalam perang tidak ada yang namanya curang. Yin. Xiao Nai, jangan lihat, jangan lihat, jangan lihat. Yin. Ini tidak pantas untuk anak-anak. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Saya mengerti, saya mengerti. Panggil saya dan Xiao Nai kembali. Memang orang kaya seperti kalian suka bermain. Xiao Nai, ayo pergi. Yin. Pak Huo, Hari ini, demi menghormati Weiwei, saya akan membiarkan Anda kali ini. Tapi jika ada kesempatan lain, saya akan membuat Anda mengerti. Cara keluarga Huo. Jesu. Saya tunanganmu. Pergi. Saya bilang pergi. Benar-benar pria brengsek. Kakak, kenapa kamu tidak fokus? Kalau terus mengusap kepalaku, aku bisa botak nih. Xiao Nai, kamu bilang Pak Huo ini terlihat sangat dingin dan sulit didekati. Tapi diam-diam kenapa dia begitu aneh ya? Kakak, kamu bilang apa? Tuan rumahku bukan orang seperti itu. Si perempuan jalan di lantai bawah itu, baru aja ketemu tuan rumahku. Cuma 2 kali. Cuma 2 kali udah kayak gitu. Mungkin aku agak konservatif. Apa sih? Kamu satu-satunya perempuan yang pernah tidur dengan tuan rumahku. Maksud kamu apa? Kamu bilang, yang pertama kali dengan Pak Huo adalah aku. Aku dan dia, benar-benar tidak terjadi apa-apa. Inyu, kamu yang tidak punya mata. Mau merebut milikku. Jangan salahkan kakak kalau jadi kejam. Kamu bilang, tadi malam. Yin yang menyuruhmu menjemputku. Iya, kamu tadi malam tidur di pundak Nona Yin Yu.
Tidurnya nyenyak banget. Pak Huo, kakek sepertinya akan segera tiba. Kayaknya mau bicara denganmu. Tentang pernikahan dengan Nona Yinsue. Pergilah. Jiasu si anak nakal ini, akhirnya nurut juga. Kakek, Aku tahu, kamu sudah membawa putri keluarga Yin ke sini. Bagus. iya. Xiao Nai, kejar. Kemari. Hebat. Gadis ini, baik hati dan polos. Sekarang, gadis seperti ini sudah jarang. Kedepannya, siapapun yang berani bergosip di belakang, langsung minggat. Baik hati dan polos. Benar, yang paling penting dia punya rasa kasih sayang. Dia sama seperti kamu, suka binatang. Dia merawat anjingnya dengan sangat baik. Kalau makan, 1 miliar ini semuanya milikku. Kakek, dia bahkan tidak tahu apakah anjing bisa makan coklat. Pengetahuan dasar seperti itu saja dia tahu. Kayaknya dia juga tidak terlalu bisa merawat anjing. Kamu salah paham sama dia, begini aja, hari ini. Aku traktor kalian cucu perempuan kemakan. Kamu sekarang saja ajak dia. Kakek, aku. Kakek yang baik. Masih ingat saya, Inoue? Anda? Tentu saja saya ingat Anda. Kita pernah bertemu di kuil Guanyin. Anda bahkan meminta tanggal lahir saya. Katanya mau melihat keberuntungan saya. Kakek, bagaimana hasilnya? Hahaha, sang master bilang, keberuntunganmu bagus. Dan jodohmu, lebih baik lagi. Keberuntungan saya memang bagus. Tapi jodoh. Huo Jiasu ini bisa dianggap jodoh? Dia sudah punya tunangan, saya paling-paling. Hanya bisa dianggap cinta sesaat. Ah, kakek. Jodoh ini, lupakan saja, tidak penting. Anak kecil ini pasti sudah membuat gadis itu tidak senang lagi. Ah, bagaimana bisa tidak penting? Begini ya, malam ini saat makan malam. Anda bisa ngobrol baik-baik dengan cucu saya, kakek pasti akan membantumu. Makan malam. Saya mengerti, kakek ingin menjodohkan saya dengan cucunya. Bagaimana kalau makan malamnya dibatalkan saja, kakek? Bagaimana kalau kita lupakan saja? Gadis, tolong beri muka untuk kakek tua ini. Waktunya sudah hampir tiba. Anda cepat bersiap-siap, saya akan menyuruh sopir. Menunggu di depan pintu. Baiklah. Kakek, Anda masuk dulu, saya mau ke kamar kecil, segera kembali. Baik, jangan kabur ya, nanti kakek tua ini sedih. Jiasu. Ini siapa? Ini putri keluarga Yin, Yinsue, kakek. Anda tidak mengenalnya? Kakek, terima kasih, kakek, kalau bukan karena Anda yang menjodohkan saya dengan Jiasu. Saya tidak tahu kalau kami berdua begitu berjodoh. Nona Yin. Masalah kita ini. Mungkin ada sedikit kesalahpahaman, sebenarnya. Kak Shue. Maaf, kakek. Saya ada urusan mendesak yang harus segera ditangani. Orang ini rasanya pernah saya lihat di mana ya? Kamu mau mati ya? Bukannya sudah saya bilang. Jangan datang cari saya kalau tidak ada urusan penting. Kamu tahu betapa pentingnya orang yang duduk di dalam sana. Kamu mau merusak rencanaku? Ada masalah besar nih? Weiwei kayaknya mau bangun. Huozong menikahi ke Karina Weiwei. Bukan karena perjanjian nikah. Kalau Weiwei enggan. Dan Huozong tahu. Aku bukan majikan Weiwei, maka yang akan menikah ke keluarga Huo. Bisa jadi orang itu Yinyu. Ayo, bawa aku ke sana lihat. Oak. Maaf ya, aku salah kamar. Sepupu. Cuma 50.000 aja. Tapi, itu cuma harga 1 shalku. Kenapa rasanya familiar ya? Sepupu itu tunangan Huozong.
Salah si Miwa. Apa yang salah, kakek? Wanita yang kusuruh kamu nikahi. Bukan itu Yinsu. Bukan Yin Sui. Lalu siapa? Itu tadi pagi. Yang main di lapangan sama Xiaonai, Yin Yu. Dialah yang kakek bilang, jodohmu. Dialah yang kakek bilang, jodohmu. Ternyata Huo Jiasu itu cucu kakek. Akulah yang seharusnya menikah dengan keluarga Huo. Berarti tunangan Huo Zong seharusnya aku. Tapi aku pernah ke keluarga Yin, mereka bilang cuma punya satu anak perempuan. Yaitu Yin Sui. Ini salahku juga, sebenarnya aku baru tahu hari ini. Yin Yu itu yatim piatu, harta keluarganya. Jadi dipegang oleh pamannya dan bibinya. Mereka otomatis mengira, putri keluarga Yin yang kumaksud adalah anak mereka. Kasihannya Yin Yu, selalu hidup mengandalkan orang lain. Dan diperlakukan dengan buruk. Tidak pernah merasakan hari yang baik. Kakek tenang, selama aku masih ada. Aku akan melindunginya. Aku tidak akan biarkan Yin Yu sedih lagi. Tapi aku tidak bisa menikahinya. Karena yang akan kunikahi adalah Yin Sui. Hai, Yin Yu yang bagus itu kamu tinggalkan. Malah mau menikahi wanita yang mengambil harta orang lain. Kamu mau bikin aku mati marah ya? Anjing Yin Sui pernah menyelamatkan nyawaku. Aku tidak bisa tidak tahu terima kasih. Kecua, tadi ada sirang wanita meminta saya yang bikin permintaan maaf kepada Anda. Dia bilang tidak enak badan, tidak bisa menemani Anda makan. Kapan dia pergi? Tadi dia berdiri sebentar di depan pintu. Dia pergi sambil menangis. Aduh ini. Lihatlah apa yang kamu lakukan. Mantan istri cucuku sampai kabur, kamu harus pergi menghiburnya kembali. Kalau kamu tidak bisa menghiburnya, keluarlah dari keluarga Huo. Tidak ada yang memalukan. Hanya saja keluarga Huo itu tidak pantas. Yin Yu, sadarlah, menangis untuk pria. Sial seumur hidup, aku akan mengundurkan diri sekarang. Aku tidak mau melayani lagi. Pak Huo, saya ingin mengundurkan diri. Halo. Yin Yu. Wei Wei mulai menunjukkan tanda-tanda sadar. Benarkah? Baik, aku segera ke sana. Mengundurkan diri. Bahkan lewat SMS. Kenapa tidak menulis surat saja? Kamu ini Yin Yu. Yin Yu. Ke rumah sakit hewan. Yin Yu. Hei, mobilmu aku pinjam, mobilku kuberikan padamu. Hei. Bukan, hei kakak, hei ini. Wah, sialan. Ini minum berapa piring, sampai mabuk begini. Kakak sepupu, kenapa kamu di sini? Keadaan Weiwei membaik, hal sebesar ini. Tentu saja aku harus datang sendiri. Kakak Kinming. Kamu bilang Weiwei mungkin bisa bangun, benarkah? Dari semua indikator, kondisi tubuh Wei Wei sudah bisa dioperasi, asalkan operasi berhasil. Kemungkinan Wei Wei bangun akan sangat meningkat. Bagus sekali. TAPI. Tapi apa? Yuyu, biaya operasi. Bukan hal yang bisa ditanggung orang biasa. Bahkan jika aku mengeluarkan semua tabungan, hanya bisa membayar uang muka. Yuyu, kamu istirahat dulu. Aku akan ambilkan air untukmu. Weiwei. Tenang saja. Bahkan jika kakak harus menjual semua barang, pinjam uang. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Tidak, aku harus mencari cara, agar Weiwei bisa dengan mudah menjadi anjingku, Yinhu. Adik, kamu sekarang sudah dalam bahaya. Bahkan jika Weiwei bangun, kamu tidak bisa memberinya hidup yang baik. TAPI, jika kamu mau, aku bisa merawatnya untukmu. Benarkah? Asal kamu menandatangani perjanjian transfer ini, tidak hanya biaya operasi, tapi juga semua biaya perawatan selanjutnya, aku bisa menanggungnya. Tapi, mulai hari ini, kamu tidak bisa menemuinya lagi. Karena, aku ingin dia menganggapku sebagai majikannya. Kak, kamu sudah menjadi nyonya muda keluarga Huo. Kamu bisa melihara anjing apa saja. Kenapa harus Weiwei? Kamu sudah tahu.
Kamu selalu menghindariku di keluarga Huo, takut aku merebut posisimu. Sebagai nyonya muda, aku sudah tahu. Seharusnya Tuan Huo yang menikahiku. Tapi, meskipun dia tahu bahwa tunangannya adalah aku, dia tetap memilih untuk menikahimu. Bukan menikahiku. Itu karena yang Tuan Huo ingin nikahi. Bukanlah tunangannya. Tapi pemilik Weiwei. Kak, aku mohon, kamu sudah memiliki Tuan Huo. Aku mohon, berikan Weiwei padaku. Tapi umurnya hanya belasan tahun. Kamu ingin dia mengikutimu seumur hidup, menderita dan berhutang? Kakak sepupu benar. Bahkan jika gaji dari keluarga Huo digunakan untuk menutupi, tidak akan cukup untuk biaya operasi Weiwei. Apalagi, aku sudah mengundurkan diri. Aku tidak ingin ada orang ketiga yang tahu tentang ini. Tuan Huo, kenapa kamu sampai datang mencariku? Kamu sedang apa di sini? Aku sudah mengundurkan diri, kemana aku pergi? Seharusnya bukan urusan Tuan Huo. Tapi Tuan Huo, sebaiknya lebih memperhatikan tunanganmu. Ternyata saat dia tidak senang, dia akan mencari Qin Ming. Ternyata dia lebih bergantung pada Qin Ming daripada padaku. Tuan Huo. Siang tadi dokter bilang, anjingnya bisa dioperasi. Aku buru-buru pergi tanpa pamit, kamu harus membantuku. Jelaskan dengan jelas pada kakek. Biaya pengobatan selanjutnya untuk Weiwei oleh Dr. Qin akan ditanggung oleh grup Qin kami. Baik, saya akan pergi melihat Weiwei. Terima kasih, Pak Huo. Ternyata perasaannya terhadap sepupu sangat dalam, sayalah yang badut yang terlalu berharap. Kenapa kamu mengikuti saya? Kamu tidak pergi merawat Weiwei? Ya. Ya, harus menemani dengan baik. Justru kamu, saya tidak setuju dengan masalah pengunduran dirimu. Jika tidak ingin dipotong gaji, ikutlah saya kembali. Xiao Nai masih menunggumu di rumah. Untuk saat ini, ingin merawat Weiwei dengan baik, hanya bisa mencari cara untuk menghasilkan uang dulu. Kak Shui. Pak Huo menyelamatkan Weiwei karena menghormati saya. Menurutmu, jika dia tahu Weiwei adalah anjingmu, apakah dia masih mau menjadi orang yang dirugikan? Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan Weiwei. Apa yang harus dikatakan dan dilakukan, kamu pasti tahu kan? Kakak, sekarang kamu adalah pemilik Weiwei. Saya tidak ada yang perlu dikatakan. Inwe, tanpa anjing sialan ITU. Kamu tidak ada harganya, sekarang saya ingin melihat. Bagaimana kamu bisa bersaing dengan saya? Kamu benar-benar berniat mengundurkan diri ya? Ya, Apakah kamu tidak suka pekerjaan ini? Atau hanya tidak ingin bertemu saya lagi? saya sangat menyukai Xiao Nai. Hanya saja, Saya mengerti. Asisten Cui. Pak Huo. Ini adalah hal-hal terkait kerjasama dengan Naifek. Kamu sangat familiar dengan produk mereka, proyek ini. Saya serahkan padamu. serahkan pada saya. Bonus proyek ini sebesar 10 juta. Jika kamu mendapatkan bonus ini, kamu bisa memilih untuk mengundurkan diri. Atau memilih untuk pergi ke departemen proyek grup kami. Bagaimanapun kamu melakukannya. Kamu tidak akan bertemu saya lagi. Kenapa kamu memilih saya? Karena Navik adalah salah satu merek hewan peliharaan terbesar di dunia. Dan kamu sangat memahami hewan peliharaan, jika kamu tidak tertarik. Saya akan mengambilnya. Saya bisa. Bahkan demi Weiwei, harus mencoba. Terima kasih, Pak Huo. Saya akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, tidak akan mengecewakan Anda.
Pak Huo, Anda menyerahkan proyek sepenting ini kepada Nona Yin. Anda tidak takut dia tidak bisa menanganinya? Jika bahkan dia tidak bisa menanganinya, perusahaan kita. Tidak ada orang lain yang bisa menanganinya. Anda begitu percaya pada Nona Yin, kenapa tidak membiarkannya langsung bergabung dengan grup? Dengan kualifikasinya. Jika tidak bisa membuktikan kemampuannya sendiri. Sulit untuk bertahan di tempat yang penuh dengan talenta. Saya mengerti, Anda benar-benar berusaha keras untuk Nona Yin. Menurut saya, Anda sebaiknya langsung menyimpannya di samping Anda. Kenapa harus mendorongnya keluar? Saya tidak bisa memberikan apapun padanya. Kenapa harus memaksakan? Oh ya. Tentang perawat di rumah sakit hewan itu, kamu periksa. Apa hubungannya dengan Insue? Baik. Mengapa neza wanita ini begitu baik? Proyek sepenting itu langsung diberikan padanya. Apakah Pak Huo gila? Kamu tenang saja. Gadis kecil Inyu itu, selain bisa memelihara anjing, tidak bisa apa-apa. Memberikan proyek padanya, lalu apa? Saya tidak percaya dia bisa berhasil. Benar, ayahmu kenal banyak orang. Hancurkan saja Inyu. Bukankah itu hal yang mudah? Jangan marah lagi. Ayah, kamu tidak boleh membiarkan wanita ini itu menang. Saya sudah memikirkan strateginya. Mengerti, bukankah itu sudah cukup? Inwe, kamu suka carry perhatian, kan? Kali ini, saya akan membiarkanmu benar-benar cari perhatian. Pak Huo. Semua ini hari ini, Anda yang menyiapkannya? Ya. Saat proyek terakhir kali, Manajer Merek mengatakan ingin mengadakan acara amal menggambar hewan peliharaan. Jadi saya sudah mencari orang dan tempatnya. Mereka bahkan setuju memberi saya waktu 1 jam setelah acara selesai untuk mempresentasikan proposal saya. Saya sudah hafal semua produk dari brand tersebut. Saya yakin dalam waktu kurang dari 1 jam, saya bisa mendapatkan kerjasama. Saya memang tidak salah menilai, kamu melakukan dengan sangat baik. Pak Huo, acara akan segera dimulai, saya akan masuk dulu. Ah, baik. Kak Yu, ada masalah? Pelukis hewan peliharaan yang kita janjikan tiba-tiba tidak bisa datang. Apa katamu? Kamu sekarang hubungi pelukis lain, saya akan mencoba menunda waktunya. Sedikit lagi. Tidak sempat, semua pelukis hewan peliharaan di sini. Jadwal mereka sudah penuh. Satu-satunya yang bisa dihubungi ada di kota sebelah. Butuh 3 jam untuk sampai ke sini. Bagaimana bisa begini? Kamu sekarang cari tahu siapa yang melakukan ini. Baik. Maaf Pak Huo. Jangan khawatir, ini bukan salahmu. Sekarang kamu pergi mengakui kesalahan kepada brand. Lalu katakan pada mereka bahwa semua biaya hari ini akan ditanggung oleh grup Huo. Dan saya berjanji dalam 3 hari akan mengadakan sebuah jamuan makan malam yang lebih mewah. Mengenai kerjasama, kami bersedia memberikan diskon tambahan 5%. Tidak bisa Pak Huo, 5% itu setara dengan 10 juta. Hanya 10 juta saja. Saya Huo Jiasu bisa memberikannya. Pasti bisa mendapatkannya kembali. Tenang. Sangat menyesal Pak Lin. Karena kesalahan kami. Hari ini pelukis hewan peliharaan tidak bisa datang ke lokasi. Tapi kami. Kami memiliki seorang karyawan yang bisa mengerjakan tugas ini. Perusahaan Anda memiliki talenta seperti itu. Yaitu yang ada di depan Anda. Nona Yinyu. Kak, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak bisa melukis. Mari kita berikan tepuk tangan. Selamat datang Nona Yinyu ke atas panggung. Kalau begitu, terima kasih Nona Yin. Para tamu undangan, karena antusiasme Anda, kami memutuskan. Hari ini acara akan ditingkatkan secara mendadak, semua tamu yang hadir hari ini. Kami akan mengundang pelukis hewan peliharaan profesional untuk datang langsung ke rumah dan lukis hewan peliharaan Anda. Dengan begitu, lukisan yang dihasilkan akan terlihat lebih hidup dan nyata. Lalu, bukankah kami datang sia-sia? Tenang, tenang. Saya tidak akan membuat kalian datang sia-sia. Saya yakin, saya pemilik hewan peliharaan. Selama merawat hewan peliharaannya,
pasti pernah merasa tidak mengerti atau memiliki pertanyaan tentang hewan peliharaannya. Hari ini, saya akan membantu kalian menyelesaikan masalah-masalah ini. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Sangat sederhana. Anda mengutarakan masalah Anda, dan saya akan berkomunikasi dengan hewan peliharaan Anda. Benarkah? Kamu bisa berkomunikasi dengan hewan peliharaan? Seajaib itu? Jangan-jangan kamu bilang kamu bisa mengerti bahasa anjing? Jika tidak percaya, coba saja. Coba ya coba. Anjing saya bahkan tidak bisa disembuhkan di rumah sakit. Kamu bilang kamu bisa menyembuhkannya. Hari ini saya ingin melihat bagaimana caranya. Tapi anjing saya tidak ada di sini hari ini. Bagaimana kalau video call? Tentu saja bisa. Tunggu sebentar ya. Nah, lihat. Anjing hitam besar saya ini tiba-tiba mogok makan. Makanan apapun yang diberikan, dia tidak mau makan. Sudah dibawa ke rumah sakit, tapi tidak ditemukan masalah apapun. Bukannya kamu bisa mengerti bahasa anjing? Tolong tanyakan padanya. Sebenarnya ada apa sih? Inyu ini benar-benar tidak tahu malu. Bisa berbicara dengan hewan peliharaan, bohong seperti itu juga bisa diucapkan. Siap hari daiwasi olah, anjing yang galak seperti ini. Siapa yang berani makan? Anjing hitam besar kamu takut dengan gambar anjing yang ada di kemasan makanan anjing. Jadi, coba ganti makanan anjingnya. Sangat tidak masuk akal. Alasan yang sangat konyol. Inyu juga bisa memikirkannya. Hebat, benar-benar hebat. Wah, tidak menyangka. Kamu benar-benar bisa berkomunikasi dengan hewan peliharaan. Terima kasih, Nona Yin. Kamu sangat membantu saya. Yinyu dari perusahaan kamu ini benar-benar punya keahlian. Wanita ini benar-benar beruntung. Saya tidak percaya. Kamu bisa menebak dengan benar setiap kali. Asalkan kamu salah sekali, kamu adalah penipu sejati. Ada yang mau mencoba lagi? Saya. Kaking saya biasanya sangat penyeret, tapi setiap kali kami makan sosis, dia akan langsung menyerang dan memotong sosis kami. Saya ingin tahu kenapa. Apakah kucing kamu sebelumnya pernah hilang? Dan dia juga racunan makanan? Ya, benar. Terakhir kali, dia tidak sengaja memakan sosis panggang, jadi dia menjatuhkan sosis kalian karena mengira sosis itu beracun. Dia sedang melindungi kalian. Oh, begitu rupanya. Xiao Hei di rumah kalian jatuh cinta pada hua-hua tetangga sebelah. Kucing di rumah kalian tidak suka perutnya disentuh orang lain. Anjing di rumah kalian, mainan favoritnya adalah monyet berwarna pink itu. Nanti kamu naik, apapun yang dia katakan. Kamu bilang saja dia salah. Asal bisa membuatnya malu, bayaranmu akan digandakan. Lihat saja nanti. Pertanyaan saya sederhana. Sebutkan nama anjing saya. Siapa namanya? Orang ini sekilas terlihat seperti cari masalah. Saat ini, mungkin apapun yang saya jawab, dia akan menyangkal. Aneh, kenapa saya tidak bisa mendengar suara hati anjing ini? Maaf, saya tidak bisa menanyakannya. Tidak bisa menanyakannya, atau memang tidak tahu. Bahkan nama paling sederhana pun tidak bisa ditanyakan, menurut saya. Kamu adalah penipu sejati. Saya rasa tidak seperti itu. Ya tadi dia bicara tentang kucing saya, sangat akurat. Bagaimana mungkin jawab? Sekilas terlihat, sebelum hari ini, dia sudah melakukan riset tentang kalian. Memanfaatkan perasaan kalian terhadap hewan peliharaan, bisa sesuai dengan lawan bicara. Mengorganisir penipuan besar ini. Menipu perasaan semua orang, penipu seperti dia. Harus disuruh turun, keluar. Menurut saya orang yang paling tidak tahu malu seharusnya kamu. Komunikasi perasaan harus didasarkan pada kebenaran. Dan kamu menggunakan video sintetis AI, membuat kebohongan. Ingin membuat rumor di acara ini, menurut saya. Penipu sejati seharusnya kamu. Ternyata video sintetis AI. Pantasan saya tidak mendengar suara apapun. Kamu ngawur, ini bukan video sintetis AI. Mungkin kalian tidak tahu, perusahaan teknologi di bawah grup Wo saya. Sudah menjadi yang terdepan di industri. Dalam 3 menit, Departemen Teknologi akan datang ke lokasi untuk mengambil bukti. Jika terbukti kamu menggunakan video palsu untuk mengacaukan acara dan merusak reputasi perusahaan saya. Penipu sejati seharusnya kamu. Nanti saya akan menggugat kamu. Saya sendiri, Wo Jiasu, yang akan melakukannya. Apa kamu baik-baik saja?
Hebat sekali, Pak Huo. Perusahaan Anda benar-benar penuh dengan talenta. Seperti talenta yang dimiliki oleh Nona Yin, saya pikir. Anda pasti tidak untuk melepaskannya. Mari kita kerjasama, kita berlangkah. Kerjasama yang menyenangkan. Nona Yin, jika di masa depan Anda berencana untuk berganti pekerjaan, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Saya mewakili seluruh industri hewan peliharaan untuk menyambut kehadiran Nona Yin. Terima kasih. Kakak, kamu bilang kamu tidak akan pergi, kan? Tidak pergi, kakak tidak tega meninggalkanmu. Aku lihat kamu bukan tidak tega sama aku, tapi tidak tega sama Pak Huo. Kamu ini Xiao Nai, berani-beraninya menggoda kakakmu. Tunggu saja, aku akan menghukummu. Pak Huo, orang yang berlari ke atas panggung, yang menyulitkan Nona Yin Yu, dan pelukis hewan peliharaan yang melanggar kontrak hari itu, sudah mengaku. Ternyata seperti yang Anda duga, dalam dibalik keributan di acara itu, adalah ayah dan anak keluarga Yin. Keluarga Yin Guohua. Sudah lama merampas harta keluarga Yin Yu. Saatnya untuk mengembalikannya. Ya, saya akan segera memerintahkan untuk memutus semua hubungan bisnis dengan keluarga Yin. Ada apa? Masih ada yang perlu dibicarakan? Pak Huo, maafkan saya, marahlah pada saya. Semua ini adalah kesalahan saya. Apa yang ingin kamu katakan? Saya kembali memeriksa perawat di rumah sakit hewan peliharaan itu, dan menemukan bahwa dia dan Yin Sue memiliki banyak transaksi uang, dan akhirnya dia mengaku bahwa dia diperintah oleh Yin Sue untuk membuat daftar palsu. Jadi, pemilik sebenarnya dari Weiwei mungkin adalah Nona Yin Yu. Apa yang kamu katakan? Pak Huo, jangan marah dulu. Lihat, ini adalah perjanjian yang saya temukan di kamar Yin Sue. Ini mungkin alasan mengapa Nona Yin Yu tidak pernah berani untuk menjelaskan. Saya tidak ingin ada orang ketiga yang tahu tentang ini. Pak Huo. Semua ini salah saya. Padahal, Weiwei sudah memberikan begitu banyak petunjuk kepada saya. Aku masih saja menyakiti dia dengan sikap sop tahu. Yin Yu. Kakak, Yin Yu. Kali ini, aku tidak akan melewatkanmu lagi. Hasil pemeriksaan sudah keluar, tidak ada masalah besar. Syukurlah. Kalian anak muda sekarang terlalu ceroboh, sudah hamil. Bagaimana bisa ibu hamil melakukan aktivitas berat? Setelah kalian keluar, pastikan untuk menjaga kandungan dengan baik. Dia hamil. Sepertinya kamu belum tahu, sudah hamil 5 minggu. Setelah ibu hamil itu bangun, kalian berdua bicarakan baik-baik. Yin Yu, apakah kamu ayah dari anak itu? Benar, aku. Aku peringatkan kamu. Jika kamu berani menyakiti dia dan anak itu, jangan salahkan aku jika tidak bersikap baik, aku juga tidak keberatan. Untuk memenuhi tanggung jawab sebagai ayah anak itu. Tenang, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menggantikan. Anak itu miliknya kan? Ya. Perasaanku padamu, kamu yang paling tahu. Asalkan anak itu milikmu, aku bersedia menjadi ayahnya. Terima kasih, Kak Kinming. Masalah anak itu tidak perlu kamu khawatirkan. Kedepannya aku akan menjalani hidupku sendiri. Kinming, aku tahu kamu menyukai adikku. Bekerja samalah denganku, aku punya cara untuk membuatmu bersamanya. Apa yang kamu ingin aku lakukan untuk bekerja sama denganmu?
Wei Wei. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Kamu adalah orang yang paling dia pedulikan di dunia ini, hanya dengan menghancurkanmu. Aku bisa menghancurkannya. Pergi. Nai, kemari. Kakak, berhentilah. Qinming. Kamu pikir mengkhianatiku membuatmu mulia? Kamu akan selalu menjadi anjing peliharaan Yinyu. Bahkan tanpa Huo Jiasu, kamu tidak akan pernah bisa naik. Apa yang membuatmu berpikir seorang dokter akan membantumu menghancurkan sebuah kehidupan? Aku menyukai Yuyu. Tapi bukan untuk memiliki dengan cara yang tidak normal. Benarkah? Kita semua adalah jenis orang yang sama. Aku berbohong tentang anjing itu demi Huo Jiasu. Itu milikku, kamu berbohong tentang Yinyu. Bayi kecil di perutnya, itu milikmu. Kalau begitu, ayah anak itu bukan Qinming. Kita semua adalah tikus di selokan. Tidak bisa terkena cahaya. Datanglah seseorang. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Kakak Qinming, kamu. Aku beritahu kamu, pukulan ini adalah balasan untukmu. Jika kamu tidak baik pada mereka, aku tidak akan memaafkanmu. Terima kasih. Ya. Kamu bilang, cintamu padanya bisa dibanggakan. Cintaku padamu juga bisa dibanggakan. Baru saja, Yin Sui bilang, dia melakukannya untukmu. Bilang Wei miliknya? Apa maksudnya? Aku tahu, ini terdengar aneh, tapi Wei yang memberitahuku. Hanya dengan menikahi pemiliknya, dia bisa bangun. Hari itu terjadi kecelakaan, Wei yang menyelamatkanku. Jadi, aku menikahi Sui untuk membalas budi. Tapi sekarang aku tahu. Kamulah pemilik Wei. Ternyata begitu. Maaf. Aku tahu, aku melakukan banyak hal yang tidak bisa diperbaiki. Tapi aku masih berharap, kamu bisa memberiku satu kesempatan, jadi menikahlah denganku. Bahkan jika kamu bukan pemilik Wei, bahkan jika kamu bukan orang yang dipilih kakek, hanya karena aku mencintaimu. Dari awal sampai sekarang, aku hanya mencintaimu. Kenapa? Apakah ada yang salah yang kulakukan? Karena, kamu memang ayah dari anak itu. Apa? Malam itu 5 minggu yang lalu. Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa? Kalau begitu, itu bukan mimpi. Semua itu nyata. Bodoh, tentu saja nyata. Kakak, cepat tunjukkan dia videonya. Video. Video apa? Video malam itu ada di ponselnya. Baiklah, Huo Jiasu, tidak kusangka. Kamu ternyata orang seperti ini, pura-pura bodoh sambil merekam video. Ngapain sih nge-video? Di HP gue, mana ada video? Ngerekam apa? Coba gue lihat. Gak ada. Coba gue lihat. Kasih ke gue. Kakak, Wei.